Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran PAI kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang mawaris atau dikenal dengan ilmu waris. Namun, sebelum kepada materi, mari kita lihat kompetensi dasar atau dikenal dengan KD ya dari materi ini. Adapun KD pengetahuan dari materi ini adalah 3.7, yakni mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Adapun kompetensi dasar keterampilannya adalah 4.7, yakni menggunakan ketentuan pembagian waris Islam dalam kehidupan. Lalu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian mawaris dan ilmu faraid. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam. 3. Dapat mengidentifikasi rukun waris dalam Islam. 4. Dapat mengidentifikasi tentang asbabul irsi dan mawani'ul irsi. Yang kelima, dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum harta waris ini dibagikan. Lalu yang keenam, dapat mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Baik, kita lanjutkan ke materi. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian mawaris. Mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Mawaris disebut juga dengan faraid. Apa itu faraid? Faraid yaitu ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan harta warisan yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima waris, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Lalu dalil atau dasar hukum waris. Hukum mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris adalah fardu kifayah. Apa definisi fardu kifayah? Fardu kifayah atau wajib kifayah adalah kewajiban yang bisa diwakilkan. Artinya, ketika ada beberapa orang yang bisa melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lain. Namun demikian, tentu semua umat Islam harus mempelajarinya, ya harus mengetahuinya tentang ilmu faraid ini. Walaupun misalkan ada yang bisa mewakili. Jadi ketika orang yang dikhawatirkan kalau hanya orang tertentu saja, nanti pada saat orang yang paham terhadap ilmu faraid kemudian dia meninggal, tidak ada regenerasi, maka akan hilang ilmu faraid ini. Makanya sekalipun fardu kifayah, maka semua umat Islam tentunya wajib mengetahui dan mempelajari ilmu faraid. Mengenai dasar hukum waris, tentu saja untuk dasar yang paling utama dan paling pertama kita ambil dari Al-Quranul Karim, ya, firman Allah. Yang pertama ada Quran surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada pula hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit
atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Lalu dalam ayat-ayat yang lain juga banyak menjelaskan tentang pembagian waris ini. Di antaranya ada Quran surat An-Nisa ayat 8 sampai 12, lalu ada ayat ke-176 masih surat An-Nisa, lalu kemudian ada surat An-Nahl ayat 75 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Kemudian hadis Nabi, ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan tentang pentingnya mempelajari ilmu faraid. Artinya ilmu itu ada 3 macam. Ya, kata Rasulullah, ilmu itu ada 3 macam. Dan selain yang 3 itu hanya sebagian tambahan saja. Apa yang 3 macam itu? Yang pertama adalah ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat tentang hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, dan lain sebagainya. Lalu sunnah yang datang dari Nabi, ya, sunnah-sunnah yang datang dari Nabi, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah faraid yang adil, artinya ilmu faraid, ya, mempelajari ilmu faraid. Jadi 3 ilmu ini adalah wajib kita pelajari dan wajib kita ketahui, ya. Jadi ilmu faraid ini begitu penting, ya, bagi kita ketahui, bagi kita untuk kita pelajari, sekalipun hukumnya fardu kifayah. Berikutnya rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada ketika melakukan satu hal, ya. Apa yang harus ada ketika dalam pelaksanaan waris ini atau dalam pelaksanaan waris ini? Yang pertama tentu ada orang yang mewariskan hartanya atau dikenal dengan pewaris. Yang kedua, tentu ada harta yang diwariskan. Dan yang ketiga, ada ahli waris yang menerima harta waris. Nah, rukun ini harus ada 3-tiganya. Ketika salah satu rukun ini hilang atau tidak ada, maka tidak akan terjadi pembagian waris. Misalkan ada pewaris, ya, ada ahli waris, tapi tidak ada harta yang bisa dibagikan, maka tidak akan terjadi pembagian waris. Apa yang mau dibagikan? Atau ada harta waris, ada ahli waris, namun belum ada pewarisnya, ya, maka tidak bisa dibagikan, tidak bisa diselenggarakan pembagian waris ini. Kemudian atau ada pewaris, ada harta waris, tidak ada ahli warisnya, maka tidak bisa juga dibagikan karena tidak ada ahli waris. Nah, kalau kondisinya seperti ini, biasanya harta waris itu diserahkan kepada Baitul Mal wa Tamwil, artinya lembaga-lembaga yang mengurusi harta orang-orang muslim yang kemudian akan dimanfaatkan supaya pahalanya bisa sampai kepada orang yang memiliki harta tadi, ya, yang meninggal kemudian meninggalkan harta waris tapi tidak ada ahli warisnya. Lalu berikutnya asbabul irsi. Apa itu asbabul irsi? Asbabul irsi adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta waris. Apa saja? Yang pertama, kenapa dia menjadi ahli waris? Yang pertama karena adanya hubungan darah atau nasabiah, ya, keturunan. Anak dengan orang tua, ya, cucu dengan kakek dan neneknya, adik dengan kakaknya, itu ada hubungan darah, hubungan nasab. Makanya dia menjadi ahli waris. Yang kedua, karena hubungan nikah yang sah, ya, hubungan pernikahan yang sah, suami dengan istri. Ketika salah satunya meninggal, suami meninggal, kemudian meninggalkan harta, maka istri jadi ahli waris. Dan sebaliknya, ketika istri meninggal lalu meninggalkan harta waris, maka suami menjadi ahli waris. Itu karena hubungan pernikahan. Yang ketiga, karena memerdekakan budak atau disebut dengan wala. Kalau dulu ada zaman perbudakan, ya, zaman Rasul itu ada perbudakan. Seseorang yang mengangkat orang lain menjadi budaknya, lalu kemudian budak itu memiliki harta, misalkan, ya, kemudian dia meninggal, maka orang yang memerdekakannya ini menjadi ahli waris dari budak tadi, ya. Makanya disebut dengan wala. Lalu yang keempat, hal-hal yang menyebabkan seorang mendapatkan harta waris atau menjadi ahli waris, yang keempat adalah karena seagama dengan pewaris. Artinya yang mewarisi dengan yang diwarisi ini harus satu agama, harus satu keyakinan. Kalau berbeda keyakinan maka tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi, ya. Anak
Misalkan berbeda agama dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Ketika ayahnya meninggal, kemudian meninggalkan harta waris, ayahnya muslim, anaknya non-muslim, maka anaknya tidak bisa menjadi ahli waris, ya, karena berbeda keyakinan, ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu berikutnya mawani'ul irsi. Apa itu mawani'ul irsi? Mawani'ul irsi adalah hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris. Apa saja? Yang pertama adalah karena perzinaan. Anak yang terlahir karena sebab perzinaan, maka ketika si anak ini dewasa, kemudian dia memiliki harta yang banyak, kemudian meninggal, maka ayahnya itu tidak bisa menjadi ahli waris, ya, karena dia lahir karena perzinaan. Anak tersebut hanya mewarisi ibunya. Ya, kalau ibunya bisa menjadi ahli waris, tapi kalau ayahnya tidak bisa menjadi ahli waris, ya. Jadi anak yang lahir karena perzinaan tidak bisa mewarisi ayahnya, tapi hanya bisa mewarisi ibunya, ya. Begitu juga dengan ayahnya, ya. Ayahnya meninggal, maka anak yang terlahir dari perzinahan itu maka tidak bisa menjadi ahli waris, ya. Oleh karena itu dalam Islam sangat melarang keras perzinahan, hukumnya haram, ya. Kemudian yang kedua, pembunuh pewaris. Artinya misalkan ayahnya meninggal karena dibunuh oleh anaknya. Anaknya yang harusnya menjadi ahli waris, maka hilang hak warisnya karena dia telah membunuh ayahnya. Ya, seperti itu. Atau sebaliknya, misalkan ayah membunuh anaknya, anaknya sudah kaya, misalkan punya harta banyak, lalu meninggal, ya, lalu meninggal, kemudian meninggalnya karena dibunuh oleh ayahnya misalkan, maka ayahnya yang harusnya jadi ahli waris tidak menjadi ahli waris dari anaknya. Jadi karena membunuh pewaris maka tidak menjadi ahli waris, tidak dapat menjadi ahli waris. Yang ketiga, berbeda agama. Tadi sudah disinggung, ya, kalau perbedaan keyakinan, perbedaan agama, maka tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Karena itu dalam Islam mengenai pernikahan, ya, sudah jelas hukumnya, syarat-syaratnya, ya, bahwa syarat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu harus satu agama atau satu keyakinan. Maka ketika berbeda keyakinan atau berbeda agama, tidak memenuhi syarat mempelai, maka tidak, kalau tidak memenuhi syarat tidak sah, ya, pernikahannya. Ini akan berakibat kepada, kalau dipaksakan maka akan berakibat kepada masalah waris ini, karena kalau berbeda keyakinan maka tidak akan bisa menjadi ahli waris, ya, tidak mewarisi dan tidak juga diwarisi. Lalu yang keempat, hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris itu adalah karena murtad atau keluar dari Islam. Misalkan seorang anak ketika dewasa kemudian awalnya muslim, kemudian menikah dengan orang non-muslim, lalu dia mengikuti agama suaminya, artinya keluar dari agama Islam atau kita kenal dengan murtad. Maka ketika ayahnya yang muslim meninggal, lalu anaknya yang murtad tadi atau yang keluar dari agama Islam, yang sudah keluar dari agama Islam, maka dia tidak bisa menjadi ahli waris karena tadi, ya, alasannya murtad. Yang kelima, karena li'an. Hal yang menyebabkan hilangnya hak waris yang kelima adalah li'an. Apa li'an? Li'an itu adalah suami istri yang saling melaknat. Misalkan suaminya tidak mengakui istrinya, kehamilan istrinya, ya. Dia anggap bahwa istrinya hamil karena hasil perzinahan dengan laki-laki lain. Kemudian mereka saling melaknat. Istrinya melaknat suami, suami melaknat istri. Maka ketika terjadi li'an, maka putus hubungan suami istri, tidak boleh rujuk lagi, sudah tidak boleh rujuk lagi, tidak boleh kembali lagi. Dan ini akan berakibat kepada masalah waris. Anak yang terlahir karena li'an, ya, hasil sudah ada pelaknatan antara suami dan istri karena misalkan suaminya tidak mengakui kehamilan istrinya, bahwa istrinya hamil itu bukan karena dia tapi karena orang lain, ya, maka ketika anaknya lahir, nah itu tidak mewarisi dan tidak diwarisi, ya. Ketika anaknya lahir kemudian ayahnya tadi yang tidak mengakui, maka ketika dia meninggal maka tidak mewarisi, anaknya tidak menjadi ahli waris. Begitu juga sebaliknya, ketika anaknya misalkan dewasa besar kemudian dia punya harta lalu meninggal, maka si ayahnya tadi yang tidak mengakui tadi juga tidak menjadi ahli waris, ya. Itu maksud li'an.
Lalu berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagikan. Jadi ketika seorang meninggal, tidak serta-merta hartanya itu langsung dibagikan, dikumpulkan ahli warisnya lalu dibagikan harta warisnya. Ada hal-hal yang perlu dilakukan, perlu diperhatikan sebelum harta waris ini dibagikan. Apa saja? Yang pertama, membayar hutang jika memiliki hutang. Artinya jika pewaris ini yang meninggal ini punya hutang, maka harus diselesaikan dulu hutangnya. Jangan sampai hutang belum selesai, harta waris sudah habis dibagi. Maka selesaikan dulu hutangnya, ya, bereskan dulu hutang-hutangnya, baru boleh dibagikan harta warisnya. Lalu yang kedua, karena keluarkan zakat bila sampai batas nisab. Apa nisab? Nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Misalkan emas, ya. Nisab emas itu adalah 93,5 gram. Ada kaul juga yang mengatakan, pendapat yang mengatakan 94 gram. Ya. Jadi batasan itu, kalau misalkan sudah sampai batas itu, maka wajib keluar zakatnya tuh. Kalau kita punya emas gitu, maka wajib keluar zakatnya. Nah, dan dalam zakat ini ada haul. Haul itu batas kepemilikan harta. Sudah 1 tahun misalkan ya, memiliki emas 93 gram atau lebih, 93,5 gram atau lebih, bahkan misalkan punya 100 gram, sudah 1 tahun tidak digunakan, tidak dipakai, tidak terpakai apa-apa, maka begitu 1 tahun sudah mencapai haul dan sudah nisab ya, sudah mencapai nisabnya itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Misalkan pewaris ini meninggalkan emas 100 gram ya, maka keluarkan dulu zakatnya ya, keluarkan dulu zakatnya meskipun misal tidak tahu ini sudah 1 tahun atau belum, untuk antisipasi tetap karena ini sudah mencapai batas nisab. Keluarkan zakatnya berapa persen? 2,5%. Dikalikan saja satu, misalkan punya emas 100 gram, 1 gramnya berapa rupiah, nah nanti dikeluarkan 2,5%. Ya, 2,5% dari jumlah itu. Lalu yang ketiga, keluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Artinya ketika jenazah ini sebelum meninggal misalkan sakit, ada biaya perawatan, maka misalkan belum dibayarkan, maka harus dibayarkan dulu biaya perawatannya, lalu pemakamannya, ya pemakamannya, biaya pemakaman dan kain kafan dan sebagainya. Kecuali misalkan ada ahli warisnya atau anaknya misalkan sudahlah itu apa namanya, tanggung jawab saya, kata anaknya misalkan seperti itu, tidak usah diambil dari harta warisnya, maka tidak masalah kalau seperti itu ya. Tapi kalau misalkan harus ditunaikan dulu ya, tidak ada yang bertanggung jawab, maka keluarkan dulu baru dibagikan harta warisnya. Lalu yang keempat, melaksanakan wasiat jenazah ya. Apa itu wasiat? Wasiat adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Biasanya wasiat ini berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya ya. Syarat-syarat wasiat. Yang pertama, dilaksanakan dalam keadaan sadar. Jadi wasiat ini akan memenuhi syarat apabila dikatakan pada saat pewasiat ini dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat ya. Yang kedua, atau dalam keadaan sakit tapi masih dalam keadaan sadar ya, sehat lahir batin. Kemudian yang kedua, berisikan tentang kebaikan ya. Tentu saja wasiat ini akan memenuhi syarat apabila berisikan tentang kebaikan, bukan tentang maksiat ya. Berwasiat hartanya digunakan untuk hal-hal yang baik, atau berwasiat tidak boleh berwasiat untuk misalkan hartanya digunakan untuk kemaksiatan, tidak boleh. Jadi syarat wasiat itu tentu saja harus berisikan tentang kebaikan-kebaikan ya. Kalaupun harta misalkan itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau berfaedah. Yang ketiga, tidak lebih dari 1/3 jumlah seluruh hartanya ya. Kepemilikan harta yang dia miliki yang diwasiatkan itu tidak boleh dari 1/3, lebih dari 1/3 hartanya ya. Kalau misalkan dia tidak tahu, maka harus ada yang mengetahui. Ya, harus ada yang memberitahukan bahwa dalam berwasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 hartanya. Yang keempat, tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Jadi harus kepada orang lain yang dipercaya, yang bisa menyampaikan amanahnya, ya, memegang amanahnya, maka kepada dia, ya, kepada dia boleh berwasiat. Jadi tidak boleh kepada ahli warisnya, ya, kepada orang yang berhak mewarisi hartanya. Dan itu tadi
Tidak boleh melebihi sepertiga harta, diingatkan. Misalkan kalau lebih dari sepertiga hartanya, orang yang menerima wasiat ini pun harus tahu ya jumlah harta yang si pewasiat tadi ya, sehingga tidak melebihi sepertiga harta. Nah, berikutnya adalah hikmah dan manfaat hukum dan ketentuan waris dalam Islam. Apa hikmahnya dan manfaatnya ketika hukum dan ketentuan waris ini dilaksanakan ya, hukum dan ketentuan waris dalam Islam ini dilaksanakan. Yang pertama tentunya akan terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Artinya sudah ada haknya, sudah ada ketentuannya. Ini ketentuan bukan ketentuan manusia, tapi ketentuan Allah. Ketika orang menyadari itu, bahwa ini adalah ketentuan Allah, bagian anak laki-laki berapa, bagian anak perempuan berapa, maka semua akan tercipta ketentraman hidup, ya, ketenangan hidup. Tidak ada sengketa dan sebagainya. Lalu menciptakan keadilan. Pengertian adil dalam Islam adalah wad'u syai'in fi syai'in, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kenapa laki-laki bagiannya lebih besar dari perempuan, ya? Memang laki-laki punya kewajiban terhadap wanita, terhadap perempuan, misalkan suami terhadap istri dan sebagainya. Jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya seperti itu. Nanti perempuan juga punya suami, misalkan suaminya bagiannya juga lebih besar dari saudaranya yang perempuan. Maka kalau ketentuan Islam dalam pembagian waris ini diterapkan oleh semua umat Islam, maka akan tercipta keadilan. Ya. Lalu yang ketiga, memiliki sikap peduli kepada orang lain. Ya. Baik, demikian materi awal tentang mawaris. Insya Allah nanti berikutnya pada kesempatan berikutnya kita akan atau Ibu akan menyampaikan materi lanjutan dari mawaris ini karena masih ada materi yang harus Ibu sampaikan, yakni mengenai siapa sih ahli waris itu, yang dimaksud ahli waris itu siapa saja, lalu bagian-bagiannya berapa saja menurut Al-Quran dan hadis yang diajarkan untuk disyariatkan dalam agama kita, lalu bagaimana cara menghitung waris dalam yang diajarkan dalam agama kita ya. Nah, namun sebelum Ibu lanjutkan nanti ke materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya, ini ada evaluasi ya, beberapa soal. Ini ada 5 soal. Nanti silakan kalian kerjakan di dalam buku tulis kalian. Lalu hasilnya difoto dan diupload di Google Classroom masing-masing kelas yang sudah dibuat ya, yang sudah Ibu buat, silakan nanti dikerjakan lalu kemudian diupload. Baik, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini tentang materi awal tentang mawaris. Sekali lagi, insya Allah pada pertemuan selanjutnya Ibu akan sampaikan materi lanjutan tentang siapa saja yang dimaksud dengan ahli waris, lalu pembagiannya berapa saja menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul dan hadis Rasul, kemudian cara pembagian waris. Baik anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.